Prevensi gangguan menstruasi dan faktor-faktor mempengaruhi pada menstruasi. Gangguan menstruasi merupakan salah satu masalah ginekologik yang memerlukan perhatian khusus karena seringkali berdampak terhadap kualitas hidup remaja atau dewasa dan dapat menjadi indikator serius terjadinya suatu penyakit. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui preferensi gangguan menstruasi dan faktor-faktor yang berhubungan. Hipogonadotropi, satu ketidakseimbangan hormon yang mengatur haid. 2. Menyebab gangguan menstruasi secara fisiologis adalah umum, yaitu terjadi sebelum pubertas atau dalam masa menopause. 3. Kehamilan. 4. Gangguan pada aksis hipotalamus, hipofisi, ovarium. 5. Kelainan kongenital. 6. Gangguan sistem hormonal. 7. Masalah kesuburan endometrium, penyakit-penyakit lain. 8. Terdapat tumor di alat kelamin. 9. Terdapat penyakit menahun. 10. Ketidakstabilan emosi. 11. Kurang zat makanan, gangguan gizi. Dan yang terakhir, gangguan metabolisme. Manifestasi klinis adapun penyebabnya, yang pertama tidak terjadi haid, 2. produksi hormon dan estrogen, ketiga nyeri kepala, keempat badan lemah, 5. perut melilit, 6. nyeri punggung, 7. payudara mengencang, 8. sakit kepala, 9. kemunculan jerawat yang berlebihan. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan amenorea, pemeriksaan fisik, pemeriksaan panggul maupun tes kehamilan harus dilakukan untuk menjauh dari diagnosa kehamilan. Tes darah yang dapat dilakukan untuk mengecek kadar hormon antara lain yang pertama follicular stimulating hormone atau FHS, yang kedua luteinizing hormone atau LH, yang ketiga prolaktin hormon atau hormon prolaktik. Tes lain yang dapat dilakukan meliputi biopsi endometrium. Tes yang pertama tes genetik MRI, CT scan. Adapun komplikasi yang terjadi pada amenorrea, yang pertama rasa sakit yang dimulai pada hari pertama menstruasi, yang kedua terasa lebih baik setelah perdarahan menstruasi dimulai, yang ketiga terkadang nyerinya hilang setelah 1 atau 2 hari, yang keempat namun ada juga wanita yang masih merasakan nyeri perut meskipun sudah 2 hari haid. Yang kelima, nyeri pada perut bagian bawah yang bisa menjala ke punggung, bagian bawah dan pingkai. Dan yang keenam, nyeri dirasakan sebagai kram yang hilang, timbul atau sebagai nyeri tumpul yang terus menerus. Dan yang ketujuh, terkadang disertai rasa mual, muntah, pusing, atau pening. Nah, kita akan masuk di penata laksanaan. Penata laksanaan pada klien yang mengalami amenorrea, bila penyebabnya adalah kemungkinan genetik, prognosa kesembuhan buruk. Menurut beberapa penelitian, dapat dilakukan terapi suli hormon, namun fertilitas belum tentu dapat dipertahankan. Pengobatan yang dilakukan sesuai dengan penyebab dari amenorrea yang dialami. Nah, apabila penyebabnya adalah obesitas, maka diet dan olahraga adalah terapinya. Pembedahan atau insisi dilakukan pada wanita yang mengalami amenorrea primer, sedangkan pada amenorrea tiroid disebabkan oleh gangguan hipofisis yang diobati dengan obat-obatan. Pada amenorrea primer, apabila didapatkan adanya perkembangan seksual sekunder, maka diperlukan pemeriksaan organ dalam reproduksi seperti indung telur, rahim, perlekatan dalam rahim melalui pemeriksaan USG. Nah, USG ini alat. Kita akan masuk ke materi yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan dysmenorrhea. Dysmenorrhea adalah gangguan ginekologik berupa nyeri saat menstruasi, yang umumnya berupa kram dan terpusat di bagian perut bawah. Rasa kram ini seringkali disertai dengan nyeri punggung bawah.
mual muntah, sakit kepala, atau diare. Oleh karena itu, hampir semua wanita mengalami rasa tidak enak di perut bagian bawah sebelum dan selama haid. Dikatakan demikian, apabila nyeri ini terjadi memaksa penderita untuk beristirahat dan meninggalkan aktivitasnya untuk beberapa jam atau hari. Dysmenorrhea juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, dysmenorrhea primer. Dysmenorrhea primer adalah proses normal yang dialami ketika menstruasi. Kram menstruasi primer disebabkan oleh kontraksi otot rahim yang sangat intens, yang dimaksudkan untuk melepaskan lapisan dinding rahim yang tidak diperlukan lagi. Dysmenorrhea primer disebabkan oleh zat kimia alami yang diproduksi oleh sel-sel lapisan dinding rahim yang disebut prostaglandin. Yang kedua, dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea sekunder merujuk pada nyeri saat menstruasi yang diasosiasikan dengan kelainan pelvis seperti endometriosis, adenomyosis, mioma uterina, dan lain-lain. Oleh karena itu, dysmenorrhea sekunder umumnya berhubungan dengan gejala ginekologik lain seperti dysuria, dispareunia, pendarahan abnormal, atau infertilitas. Etiologi dysmenorrhea secara umum, nyeri haid muncul akibat kontraksi trimik metrium yang menampilkan suatu gejala atau lebih, mulai dari yang ringan sampai berat di perut bagian bawah, bokong, dan nyeri spasmodik di sisi medial paha. Riset biologi molekul terbaru berhasil menemukan kerentanan gen susceptibility genes, yaitu memodifikasi hubungan antara merokok pasif smoking, dan nyeri haid. Berikut adalah penyebab nyeri haid berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, penyebab dysmenorrhea primer. Adapun faktor-faktor, yang pertama faktor endokrin. Rendahnya kadar gula progesteron pada akhir fase corpus luteum. Hormon progesteron penghambat atau mencegah kontraktilitas uterus, sedangkan estrogen menangsa kontraktilitas uterus di sisi lain. Endometrium dalam fase sekresi memproduksi prostaglandin F2 sehingga menyebabkan kontraksi otot-otot polos. Jika prostaglandin yang berlebihan memasuki peredaran darah, maka selain dysmenorrhea dapat juga dijumpai efek lainnya seperti nausea atau mual, muntah, diare, flusing. Faktor kedua yaitu faktor organik. Kelainan organik yaitu yang dimaksud seperti redflexia uterus atau kelainan letak arah anatomis rahim, hipoplaksia uterus atau perkembangan rahim yang tidak lengkap, obstruksi kanalis cervical atau sumbatan saluran jalan lahir, miomika submukosa bertangkai atau tumor jinak yang terdiri dari jaringan otot, dan polip endometrium. 3. Faktor kejiwaan atau psikis. Pada wanita secara emosional tidak stabil, apalagi jika mendapatkan penerangan yang baik tentang proses haid, maka akan mudah timbul dysmenorrhea. Contoh gangguan psikis yaitu seperti rasa bersalah, ketakutan seksual, takut hamil, konflik dan masalah jenis kelaminnya, dan imaturitas. Lanjut ke patofisiologi dysmenorrhea primer adalah karena kelebihan atau ketidakseimbangan dalam jumlah sekresi prostaglandia atau PG dari endometrium saat menstruasi. Prostaglandin V2A atau PGV2A merupakan stimulan myometrium yang kuat dan vasokonstriktor pada endometrium. Patofisiologi dysmenorrhea sekunder, leimonema atau fibroid. Leimonema adalah tumor jinak utuh rahim yang merupakan penyebab umum dari dysmenorrhea. Selain rasa sakit saat menstruasi, pasien mungkin mengalami menorrhagia dan distensi abdomen. Wanita dengan fibroid rahim biasanya memiliki dysmenorrhea tipe spasmodik. Rasa sakit biasanya dimulai dengan pendarahan dan berakhir tiba-tiba dengan akhir pendarahan.
Plevus inflammatory disease atau PID. PID adalah infeksi pada rahim dan saluran telur dengan atau tanpa keterlibatan ovarium atau parametrium. PIDP merupakan infeksi yang berkembang selama atau segera setelah menstruasi. Jika kronis berulang pada penyebab dysmenorrhea. 2. Abses tubo ovarium. Abses tubo ovarium adalah infeksi terlokalisasi dalam saluran tuba atau indung telur. Biasanya terjadi sebagai lanjutan dari PID. Hal ini sering polimikrobial. Pasien datang dengan kondisi demam dan nyeri panggul yang secara bertahap memburuk, mual, muntah, dan pendarahan. Kita masuk di manifestasi klinis. Ada tidak terjadi haid, produksi hormon estrogen dan progesteron menurun, nyeri kepala, badan lemah, perut melilit, nyeri punggung, payudara mengencang, dan sakit kepala, dan kemunculan jerawat berlebihan. Kita masuk pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada klien dengan dysmenorrhea adalah yang pertama tes laboratorium. Ada pemeriksaan darah lengkap dan normal. Selanjutnya urinalisis normal. Yang kedua tes diagnosis tambahan. Ada tes diagnosis tambahan. Laparoskopi menyikap atas adanya endometriosis dan kelainan pelvis yang lain. Kita masuk di komplikasi. Komplikasi yang terjadi pada dysmenorrhea. Yang pertama masalah kesuburan. Yang kedua infeksi saluran tuba. Yang ketiga hamil di luar rahim. Kita masuk di penata laksanaan. Penata laksanaan pada klien yang mengalami dysmenorrhea untuk mengurangi rasa nyeri bisa diberikan obat anti peradangan non-steroid. Misalnya ibuprofen, naproxen, dan asam mefenamet. Obat ini akan sangat efektif jika mulai diminum 2 hari sebelum menstruasi dan dilanjutkan sampai hari 1 atau 2 menstruasi. Selain dengan obat-obatan, istirahat yang cukup. Rasa nyeri dapat dikurangi dengan cara yang pertama, olahraga yang teratur, terutama berjalan. Yang kedua, pemijatan. Yang ketiga, yoga atau senam. Keempat, orgasme pada aktivitas seksual. Dan kelima, kompres hangat di daerah perut. Nah, untuk mengatasi mual dan muntah bisa diberikan obat anti mual. Seperti mual dan muntah biasanya menghilangkan jika kramnya telah teratasi. Gejala juga bisa dikurangi dengan istirahat yang cukup serta olahraga secara teratur. Nah, apabila nyeri terus dirasakan dan mengganggu kegiatan sehari-hari, maka diberikan pil KB dosis rendah yang mengandung estrogen dan progesteron atau diberikan miroksipirogesteron. Pemberian kedua obat tersebut dimaksudkan untuk mencegah ovalusi, melepasan sel telur, dan mengurangi pembentukan prostaglandin yang selanjutnya akan dikurangi beratnya dysmenorrhea. Jika obat ini juga tidak efektif, maka dilakukan pemeriksaan tambahan, misalnya laparoskopi. Jika dysmenorrhea sangat berat, bisa dilakukan ablasio endometrium, yaitu suatu prosedur di mana lapisan rahim dibakar atau diluapkan dengan alat pernapasan. Pengobatan untuk dysmenorrhea sekunder tergantung kepada penyebabnya. Nah, kita masuk di diagnosa keperawatan. Kita angkat diagnosa yang berhubungan dengan penyakit dysmenorrhea. Diagnosanya ada 3. Yang pertama, gangguan rasa nyaman. Nyeri haid berhubungan dengan terputusnya saraf-saraf perifer kulit, ditandai dengan ekspresi wajah tegang. Klien menyeringai, keadaan umum lemah. Klien sering memegangi luka bila terasa nyeri. Yang kedua, coping individu tidak efektif berhubungan dengan ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri mengatasi masalah. Dan yang terakhir, defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan, ditandai dengan nafsu makan menurun.